So can you imagine she's doing Ini a blow scene. job? What? No, but back again, guys. Halo semuanya, kembali lagi di Berita Akhir Pekan Dengan gue Jejo. dan gue Kevin, dan di sini kita ada tamu spesial hari ini. Dan saya Reza Rahadian. Kak Reza, thank you banget Kak udah mau mampir, Terima kasih udah sudah datang. diundang. Vin, kita beda banget loh, Vin. Apanya beda Kita maksud beda lu? banget loh, Vin. Kayaknya lu sama Kak Reza mah tipis lah bedanya lah. Kalau gue dari jauh iya. Bukan, maksudnya kita punya aura tuh beda gitu loh. Ya beda lah. Kita Beda lah Je. biasanya seneng-seneng. Kita biasanya iya ngomong happy-happy. Kenapa? Kali ini kayak ada pressure gitu loh. Kayak pressure, beban gitu loh ngobrolnya gitu loh. Emang beda ya kalau kita lagi mau ngobrol-ngobrol podcast sama aktor nomor 1 di Indonesia. Hey. Oh my God, Kak Reza apa kabar? Baik, Yes. baik, alhamdulillah baik. Kabarnya baik-baik. Oh my God. Teman-teman semua bagaimana kabarnya? Amin, baik-baik. Kita baru kelar dari event juga, so Ya. thank you so much. Yang Ini kehadiran banyak menteri. Hey. Oke. iya, ada banyak menteri. Yang baik-baik. Terima kasih loh Pak Menteri yang sudah datang. Kita hargain itu. Dan berkontribusi untuk sponsorship. Wow, aku tak tahu itu harus responnya gimana itu. Wow. Oke nih Kak, jadi Ya. di USA Fit kali ini di Berita Akhir Pekan, kita akan bacain news-news dan kita akan ngeresponsif. Dan habis itu kita akan ngegali deep down tentang film terbaru yang katanya yang baru launching. Oke? Yes. Oke, siap. Oke, kita masuk di berita pertama. Itu adalah, ini sebenarnya nyambung sih sebenarnya sama dua berita kedua. Enggak. Belum. Yang pertama itu ada sharing konten dewasa di sosial media sekarang bisa kena denda 500 juta. Boom. Ya. Jadi kalau lu share-share kayak, kan sekarang banyak kan Twitter lah, di Instagram. Kak Reza nggak main sosmed ya? Aku denger Nggak. ya? Sama-sama main. Jadi ini mungkin informasi terbaru ya Kak Reza. Jadi kalau ada konten dewasa nih, banyak tuh di Twitter Tapi lah. definisi konten dewasanya apa? Yang dianggap konten dewasa? Apa Kalau aja gua misalnya Yeah. posting foto telanjang dada atau cuma pakai underwear karena mau berenang, baju celana renang gitu dianggap konten dewasa. Nah, kalau cowok enggak. Kalau Oh itu ya? cuma cewek doang. Kalau cowok nggak dianggap konten dewasa. Kalau cewek baru kena. Jadi kalau cewek pakai bikini, dia lagi di kolam berenang Kalau atau di bikini, pantai. tapi kelihatan nipple-nya. Oh, ya. Oh, kalau Kalau kelihatan nipple-nya dikit aja, kelihatan pas gitu. Itu bisa kehitung konten Tapi ini dewasa. gara-gara mungkin kasus terbarunya Siskae kali ya. Jadi Iya. jadi ada. I'm not following. Oke. Jadi Oh, oke. kita Ini cerita dulu. ketahuan banget nih, boomer banget, boomer generation banget. Sabar. Jadi Kak, ini news lanjut ya. Jadi kita akan ngebahas ke sana juga. Jadi ada satu Twitter's account itu viral banget. Dia actually menjual video foto Konten dewasa. Konten dewasanya Exhibitionist. yes. Exhibitionist. Jadi, dia ada di kereta, dia ada di bandara dan melakukan itu. Oke. Dan waktu dia ditangkap baru-baru ini kayak literally like 1 or 2 days ago, literally ketika dia ditangkap, dia menghasilkan dari jual video itu itu? aja sampai 1,5 M. Great job. Great job. Iya kan? Dan ditangkap. She's make a living dong. Iya, benar, dong. setuju. Dan umurnya masih 20-an ya. Masih 20-an. Dia masih tahun 1994 lahirannya. Jadi Dia udah 27 lah. Ya, amin. Nah, cuman jadi gara-gara itu, jadi kalau kalian melakukan ya kayak gitu dikenain 500 juta. Nah, makanya Kak Reza sendiri Kalau penghasilannya segitu berarti dia bisa bayar dong ya. Gak benar, Kak Reza benar. Cuman aku sih gak berani sama instansi satu itu, gak berani aku sebut sih ya. Nah, maksudnya gini, kena denda itu harus dibayar dong. Dendanya harus dibayar, benar. Iya kan? Ada denda, Gitu, berarti ada kena denda. ada Iya. cukup Benar, dana untuk itu Membayar denda gitu. itu. Iya. Nggak, kalau aku soalnya ngeliatnya gini, I have no judgment tentang hal-hal seperti itu. Iya. Dalam Oke. artian ketika seseorang melakukan apapun untuk bertahan hidup, selama itu dalam tanda kutip tidak merugikan orang lain gitu ya. Kayak misalnya mereka-mereka yang mungkin profesinya adalah pekerja seks komersil gitu ya. I'm not the right person to judge anything, Ya. gitu. Buat aku itu adalah pekerjaan yang mereka pilih. Ya. Mereka punya hak untuk memilih karena tubuh mereka juga, gitu. Apalagi sebagai seorang perempuan, gitu. Tapi kalau di sosial media, di ruang-ruang publik yang kita tahu, yang akses itu mungkin ada
anak kecil. Terbuka Anak lah kecil, buat untuk terbuka. siapapun. Dan belum tentu semua orang tua juga mungkin bisa mengawasi 24 hour Iya, gitu apa yang iya. mereka lihat. Ya mungkin itu memang perlu pengawasan lebih lanjut ya. Jadi gitu. secara langsung misalnya nih kalau ada OnlyFans gitu. Kak Reza tahu nggak OnlyFans? Tahu, apa? tahu, pernah oke, dengar. Pernah dengar. Itu kan Emang. correct me if I'm wrong. Iya. Itu adalah platform yang kita boleh upload video-video tapi orang nonton bayar. Benar. Ya, Jadi oke. kalau Fans di ya? kalau- Makanya Fansnya ya. benar. ya. Jadi kan kalau di Instagram ngeliat foto ya udah ngeliat aja langsung kan. Kalau ini mau lihat fotonya bayar dulu, ngeliat fotonya bayar dulu, ngeliat foto video. Jadi Kalau jadi fansnya dia bayar, ada benar. bayar bulanan juga. Ada bayar Iya. bulanan juga bisa kayak gitu. Itu Berarti OnlyFans. untuk melihat fotonya dapat duit. Iya. Oh, Makanya kerjaan banyak yang oke ya. makanya banyak dimanfaatkan oleh para Iya. para yang ngejual konten-konten dewasa kayak gitu Iya. banyak dimanfaatin. Nah, tadi J lanjutin. Ya menurut gua ya. Kalau lu ada platform kalau itu. di Indonesia apakah Kak Reza mensetujuin atau enggak sih kayak gitu? Kalau ada platform seperti itu, Kayak OnlyFans. kalau memang itu bisa diakses benar-benar oleh yang usianya sudah dewasa, Ya, Ada filternya yang ada penting filternya, itunya ya. itu aja sih sebenarnya screeningnya aja sih Gatekeepingnya filternya. itu benar. Karena gini, I mean nowadays bullshit lah orang nggak bisa nonton konten dewasa ya. itu one click away. Itu one click away, anyone can do that. Yeah. Bahkan anak-anak di bawah umur pun bisa melakukan itu ketika itu nggak diawasi dengan benar gitu ya. Yeah. Tapi karena masalahnya topik-topik tentang itu selalu dianggap tabu di Indonesia. Nah, Sehingga rasa penasarannya, rasa apanya, gue mungkin yang beruntung karena gue punya orang tua yang cukup terbuka sekali. Oke. Jadi since I was 14, I know these things already. Oke. Gitu. 14 di generasi gue loh ya. Yang Itu mungkin yang internet bener-bener, belum iya, yang iya. hype. At least sex education gue dapet, pengetahuan tentang alat-alat vital dan lain-lain. Informasi itu gue masih bisa diskusi sama nyokap gitu. Jadi nggak ada rasa penasaran untuk cari tahu sebagai satisfaction Iya, fungsinya. benar. Kembali lagi ke situnya sih sebenarnya kita emang butuh lagi membicarakan soal dan emang di itu. Indonesia emang bener-bener kayak dibully-bully banget gak sih kalau kita ngomongin kayak yang sedikit-sedikit seksual kayak apa-apa tuh kayak Iya. dilaporin lah. atau- Kemarin teman kita influencer juga Titan Tira, dia cuma ngepost produk sponsor gitu kan, terus tapi bajunya emang juga bajuan dia lagi di Bali, lagi di pantai apa segala macam. Oke. Tiba-tiba tuh kayak terlalu terbuka komentarnya semuanya. Aduh boleh ya kan ditutup auratnya, itu nggak baik lo, nggak boleh lo harus kayak gini. Ya jangan dilihat. Iya. Itu aja sih But it's sebenarnya our eyes. simple. It's our eyes. banget. Iya kan, maksudnya nggak usah dilihat, nggak usah di kalau perlu nggak usah di follow. Kalau Iya, emang nggak kan? kepingin ngelihat yang kayak gitu-gitu ya jangan dilihat. True. Sesederhana itu aja sih. Kita kan punya pilihan dalam mengambil keputusan. Iya, kenapa yang disalahin yang Bikin. Iya, Ya, kenapa kalau yang yang bikin itu hak-hak berekspresi? tubuhnya dia Iya. kok. Dia mau berekspresi seperti itu ya biarin aja. Tapi benar sih, Vin. Jadi kalau emang ya ditaruh di sosial media yang benar-benar open to public banget sih, mendingan sih jarang. jangan, Jangan iya. juga. Karena kan lo nggak bisa filter. Itu tadi yang kayak Reza bilang nggak bisa lo filter jagain apa semua segala macam. True. Iya. Next. Kayak gue pakai minyak lintah gitu kan nggak ada persoalan dong. Entah. Ya. Boleh dong. True. Kalau ternyata it works gimana? Iya. Iya dong. Iya, bener. Kok muka lo merah? Gue lagi bayangin Kak Reza pakai minyak lintah kayak. Kenapa dibayangin Jejo? Ya kan dia lagi- Iya bener sih diomongin Iya, sih, iya. jadi kebayang ya. Oke. Iya dong. Oke, Kita lanjut. Kita lanjut ke berita ketiga. Oke. Ini beritanya sebenarnya udah lama, cuman pengen gue angkat karena menarik. Yaitu adalah ada orang nggak terima disebut impoten, pria ini ingin istrinya dideportasi dari Australia. Itu gara-gara apa sih? Tunggu. Tidak terima dia dibilang impoten. Benar. Terus dia apa tadi? Di depor. Dia pengen istrinya dideportasi dari Australia. Jadi dia Jadi ini orang India, tinggalnya di Australia di Sydney. Heeh. Karena istrinya katain dia, lu impoten. Istrinya ngatain. Ngatain Oh, ini tuh impoten gitu lah, lu nggak bisa kasih gua buah anak apa segala macam gitu. Cowoknya panas, ya udah lu, oke, gua mau lu deportasi aja deh. Ubar-ubar kemana-mana Itu soal deportasi. stigma gak sih? Maksudnya impoten itu ya, kalau emang nggak punya anak kan sebenarnya kan bisa dicek dua faktor kan, apakah itu suaminya Atau istri. atau istrinya. Nah Dan itu gua nggak tahu ya. Tapi impoten ini kan masalah it's a medical condition kan. True. Jadi it's a medical condition yang memang bisa jadi itu dialami seseorang dan dia perlu treatment khusus untuk itu Iya. gitu. Beda sama mungkin orang yang secara reproduksi kualitas spermanya misalnya laki-laki gitu yang memang nggak bagus sehingga susah untuk dia punya anak dan lain-lain. Itu kan ada Iya. a specific medical terms untuk itu. Benar. Kalau ngomongin soal impotennya terus
ambil pilihan sikap itu sih kayaknya it's a little bit too far ya gitu. Yang anehnya kayak ya kan ini kan medical condition. Kayak lu juga nggak milih gitu loh, lu tiba-tiba impoten, kenapa tiba-tiba dia yang disalahin gitu. Itu personal banget sih ya. Banget itu urusan rumah tangga yang kok dibawanya terlalu jauh aja sih sebenarnya ke ruang publik. Cuman emang sebenarnya kalau kita bisa ngelihat ya, emang manhoodnya laki-laki kan diukur dari sisi impotent. Misalnya contoh lah, maksudnya lelaki kan di glorified banget, misalnya kalau nidurin banyak cewek tuh kayaknya laki-laki itu banyak yang didefinisikan melalui burung gitu ya. Jadi ketika burung itu tidak bisa bangun itu memang gimana ya, menyakiti kayak lu bukan cowok gitu. Iya, dan itu yang sebenarnya apalagi ya mungkin apalagi di culture-nya Indonesia atau gimana. Tapi itu bisa jadi sangat toxic juga sih emang sih. Emang. Ya. Sangat. It could be very toxic gitu. Maksudnya maksudnya paradigma tentang laki-laki itu harus begini, diukur dianggap laki-laki itu yang begini gitu, itu for me it's quite sad aja sih. It is. Gue bakal jujur banget ya Kak. Please. Gue bakal jujur banget. Gue baru menerima akhir-akhir bulan ini kalau nggak apa-apa kalau titik gue kecil. Sumpah gue baru kayak ya udah gue keturunan Chinese kok emang begini adanya bro. So what? Ya udah mau gimana? Jadi lu baru mau admit your titik gue kecil ya. Okay, cool. Kita Cina kita Cina emang itu solusi minyak lintah. Kan gue udah ngaku di podcast gue satu lagi. Udah ya. Itu ya gue mau clarify itu. I mean selama kalau bisa ada orang bilang titit lu nggak cowok kecil lu titit lu dibully titit lu kecil. It works, itu memuaskan istri gue, itu menghasilkan exactly. Anak. Anak lu 2 bahkan. That's it bro. Anak 2, usaha lancar semua. That's it bro. Dan istri gue happy aja. Oke. Bukan panjang. There's a lot of toys. Kalau mau iseng-isengnya kan berfantasi. Sekarang menurut gue ya yang generasi yang benar-benar paling mulai menerima itu semua itu Gen Z sih. Menurut gue kayak I think Gen Z adalah generasi yang banyak menerima hal-hal baru sih. I feel like kayak mereka tuh nggak terikat sama satu boundaries atau satu kotak sendiri gitu loh. Atau kultur tertentu. Iya. Mereka ya memang lebih. Gue sih merasa sepakat dengan Gen Z itu adalah generasi yang memang secara pemikiran lebih banyak terbukanya sih. Karena mereka benar-benar dapat knowledge banyak. Besar banget. Iya, source of informationnya banyak. Ya. True. Next time kalau emang punya istri yang maksudnya ngomongin, ya kan ada ya misalnya kalau kita dengar-dengar gosip-gosip teman-teman. It's kind of hurtful aja sih, maksudnya kalau apalagi ngomongin kayak lu belum bisa punya anak ya, lu impotent ya, those kind of things itu sebenarnya kayak bawa private aja. Dan kalaupun ada seorang suami dan seorang istri, maksudnya lu mandul ya, itu maksudnya dibicarain dengan baik-baik. Gue yakin suaminya bisa gituin istrinya gara-gara mungkin ngomongnya yang kasar. Kayak lu bahkan kayak ada nada kecewanya gitu ya. Karena judgment-nya ya. Hurtnya tuh sampai ya gitu, apalagi kalau ngomongin yang those kind of thing. Iya, it's very sensitive sih memang buat laki-laki ya, terutama maksudnya hal-hal seperti itu. Tapi memang itu ruang personal sih harusnya. Dan nggak perlu dibawa ke ruang publik ya. Gue kadang-kadang masih setuju, mungkin agak konservatif dalam hal itu. Tapi in my point of view, memang tidak semua hal harus dibawa ke ruang publik sih. Apalagi gitu. Yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat intimate sifatnya. Ya bahas internally aja gitu. Kadang-kadang kan kita punya kultur yang tiba-tiba di era sekarang itu bete sama teman kantor, taruh di misalnya social story, maksud gue Instagram story. Nggak apa-apa. Karena emang nggak punya sosmed. Dimaafkan ya. Iya ditaruh di story atau nge-tweet atau apa ya. Memang kadang-kadang kalau gue sendiri adalah orang yang lebih ngerasa bicarain aja langsung sama orangnya mungkin lebih baik ya, lebih enak. And maksudnya gue seneng banget, gue juga mau tahu juga maksudnya dari kakak sendiri kan, maksudnya you don't play with social media. And apa sih reason tentang itu maksudnya? Kalau reason nggak bermain social media, simply nggak ada alasan yang cukup cerdas sebenarnya untuk menjawab itu, simply karena nggak menemukan keasikannya atau belum tertarik aja sih. Tapi kan kayak misalkan kayak film yang barusan keluar kan ngebantu ngeboosting juga kalau lu ada Instagram. Iya, mungkin kalau itu I can say
ada tim promosi yang bekerja dengan sangat baik sih. Bener sih. It's not his job, Vince. Waduh, bener sih. Yang membuat gue bisa ada di sini contohnya gitu kan. Iya. So I can talk about the movie gitu. Tapi di luar itu ada official fan base yang ternyata buat aku pribadi ngerasa oh ya kayaknya cukup ya yang diposting juga tentang ya what's coming up, project yang akan keluar, ya udah gitu. Ada fan base, followersnya mungkin juga nggak banyak-banyak amat. I think for me it's more than enough gitu. Official Pilares seberapa sih? Nggak taw ya. Mungkin 500,000 kali. 500,000. It's quite number, good number. That's a good number. And ya maksudnya zaman sekarang untuk tidak. Iya dan mungkin karena aku memang betul-betul melihat ruang seni peran itu adalah ruang yang sangat dinamis dan sangat kontemplatif, sehingga it's just very personal aja gitu. True. I feel like as an artist gitu ya berkaryanya lewat medium itu kok cukup ya. Karena jarang sekali menurut aku ya, artis sebesar Kak Reza juga yang maksudnya nggak pakai social media. Karena ya back again USS Fit bisa jadi seperti ini karena social media. Ya itu faktanya kan ada hal yang positif, banyak hal positif juga dari social media. Ada yang negatif juga, tapi I'm not an anti-social person gitu atau anti-media sosial gitu ya. Enggak juga gitu. Lebih ke keputusan personal aja yang memang belum. Ada satu sekarang Clubhouse. Clubhouse. Okay, that's good. It's a social media dong. It is. I like it karena bisa ngobrol, bisa intens gitu. Bisa Tapi sharing. kaget loh, karena Clubhouse mungkin buat gua sama teman-teman gua tuh udah jarang yang main. Tapi Kak Reza main masih dengerin ada apa karena punya program aja sih. Maksudnya I create my own. Kak Reza punya program namanya sendiri. Ruang Mendengar. Ruang Mendengar. Jadi karena aku ngerasa sebagai public figure sudah lebih banyak punya kesempatan untuk tampil di media dan lain-lain. This time I just want to listen. That's why. Jadi Ruang Mendengar tuh tempatnya orang-orang bisa bercerita apa aja. Terus aku jadi listener aja. If they ask something, I would answer kalau emang bisa dijawab. Kalau enggak ya hanya mendengarkan aja. Tapi di Twitter juga sekarang udah ada Twitter Space, which is sama ya, mirip ya? Mirip banget. Jadi banyak banget sekarang yang dimana dulu Twitter kita udah kayak siapa yang pakai Twitter, but right now Twitter is happening again. Yes. Lanjut. Kita lanjut ke filmnya? Enggak, gue mau lanjut sebenarnya. Gue mau lanjut ke filmnya, tapi ini warning dulu di depan sebenarnya. Gue bakal jujur, gue dan gue tahu juga Jejo juga, kita berdua orang yang jarang banget nonton film Indonesia. Jarang banget. Jadi kenapa kita harus nonton seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas? Oke. Why? Pertama mungkin yang mau aku kasih tahu adalah kenapa tidak menonton film Indonesia. Karena menurutku harusnya kenapa menonton film Indonesia itu menjadi penting. Kalian misalnya stating bahwa you guys are Gen Z, gitu ya. Lagi seneng banget juga untuk ngomongin tentang kultur. Betul. Film itu kultur. Film itu adalah bagian dari perjalanan budaya sebuah bangsa gitu. So if you care about batik, if you care about those kind of thing, or if you care about business local, why not care about Indonesian movie? I watch Habibie though. Habibie itu nonton. Iya kan? Enggak, maksudnya itu pentingnya adalah itu. Karena film Indonesia adalah karya-karya dari sinias-sinias Indonesia. Nah, kalau gue Kak, jujur gue tuh paling gak suka itu kalau nonton film Indo. Cringe-nya tuh nonton kayak, aduh kok bahasanya begitu sih kok. I think it's all about the duration aja sih. Gitu loh. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan statement kayak gitu, pertanyaan berikutnya adalah film Indonesia seperti apa yang ditonton? Yes. Ya karena kita harus mengakui kayak misalnya, I'm not trying to brag my own movie ya, tapi film seperti Dendam misalnya gitu, adalah sebuah film yang secara prestasi luar biasa di dunia internasional, apresiasinya. Gitu. Kita film Indonesia pertama yang bisa memenangkan Golden Leopard di Locarno International Film Festival. Itu adalah sebuah pencapaian besar dan festival gede gitu ya, salah satu festival tertua di dunia. Kemudian nanti mungkin kalau kalian nonton gitu, ada waktu pingin nonton filmnya gitu, kalian juga akan melihat bahwa film ini sedang menselebrasi juga bahasa yang muncul di perfilman di era 80-an. Bahasa yang mungkin sekarang udah gak kedengeran. Bahasa yang baku, aku kau. Aku kau. Kau hendak kemana? Salah. Apa yang mau kau lakukan? Atau apa bahasa-bahasa yang terdengar sangat formal. Tapi itu adalah bentuk selebrasi. Kita merayakan keragaman sinema Indonesia di era itu.
gambarnya, filmnya, setnya 80s. Filmnya yang aku dengar filmnya pakai ini ya, shootnya beneran pakai film. Syutingnya pakai 16 mm. 16 mm film, raw film. Iya, jadi memang nggak digital. prosesnya tuh bukan proses digital gitu. Yes. Bahwa kemudian dia menjadi sebuah film yang sekarang kita bisa tonton di bioskop itu melewati proses lab yang panjang. Betul. Gimana filmnya dicuci dulu segala macam Iya, lah iya, gitu iya, ya. iya, iya. Yes. Film ini juga kolaborasi memang yang cukup banyak dengan negara-negara lain. Oke. Jadi kayak kita ngomongin DP-nya, DOP-nya itu Akiko, namanya Akiko Ashizawa, dia dari Jepang. Oke. One of the best cinematographer di dunia. Wow. Salah satu yang sangat diakui. Oh shit, oke. Editor dari Thailand. Oke. Oke. Jadi ini kolaborasi banyak. Funding filmnya juga dari berbagai macam jenis festival, film funds. Nggak ada dari brand-brand Indonesia, nggak ada brand FMCG. Kita nggak bakal lihat ya tiba-tiba nongol. Nanti kayak oke. Adanya pernah tahu kan fenomena truk-truk itu punya banyak jargon-jargon. Iya. Itu ada di film. Oke. Itu culture tuh, itu culture. Itu Benar. culture banget yang luar Iya. biasa Udah menarik mendarah tuh. daging tuh Indonesia itu. Indonesia gitu ya. Oke. Pantang pulang sebelum apa? Iya. Gitu. Tuh. Itu sesuatu yang seru dan bagaimana again film ini ngomongin soal toxic masculinity. Film ini berbicara tentang isu yang sangat relevan hari ini. Film ini berbicara tentang titik yang nggak bisa bangun. Itu adalah premis paling kuat dari film ini adalah berbicara. Sorry. Ulang. Jadi premisnya ulang. Berbicara tentang burung yang nggak bisa bangun. Ini filmnya tentang itu. Iya, tentang Red line-nya. itu menjadi red line-nya lah. Gitu. Jadi gue udah baca sebenarnya, makanya kan sebelum Kareza datang ya tadi waktu lihat, aku kira dari judulnya ini film bunuh-bunuhan Bunuh-bunuhan ya. dendam kan. Itu waktu aku baca, this is about important people. Kayak what? Iya, itu bermulanya dari situ bagaimana seorang Ajo Kawir, tokoh utama di film ini, seorang pria yang tidak bisa bangun, kemudian merasa bahwa kalau laki-laki udah nggak bisa bangun, gue takut apa lagi? Nggak ada yang dia takutin. Jadi dia sangat berani dan nggak takut mati. Padahal keberanian sebenarnya kata orang kan dilihat dari manhoodnya. Iya, gitu. Ini yang sangat kontras justru di film ini. Gitu. Itu yang membuat kenapa mungkin kita udah keliling 33 festival di dunia. Oh shit, oke. Buat aku pribadi merasa kenapa ya bisa sampai sebegitu hebatnya itu adalah karena isu penggambaran filmnya. Memang Edwin membuat film ini dengan luar biasa. The director, Edwin adalah sutradaranya. Isu yang diangkat di film ini itu seksi buat berbagai macam international film festival dan international audience. Makanya aku waktu dengar konsepnya tentang impotensi ini aku malah kayak kan mau ngeliat dong filmnya. Kita hampir nggak pernah membicarakan itu di film Indonesia. Iya, benar. Karena jujur banget tabu dibuat aku ya, tabu banget buat dengar belajar aja tentang itu aja tuh susah. Dan kata Kevin ada satu scene ya yang dimana. Nah, gua nggak tahu nih Kak. Jadi kan riset dulu dong kita kan. Sebagai podcaster yang baik kita riset ya kan. Yes. Nongol langsung Kareza dengan Om Deddy. Tiba-tiba ada nama kesinggung Kak Christina Hakim. Iya. Christina Hakim dengan burung. Iya. Jadi itu gimana tuh? Coba. Boleh di-share gak? Tapi kalian tahu dong Christina Hakim. Nggak mungkin dong. She's one of the biggest the biggest stars. Udah lama gitu. Ya Ibu Christine tuh pernah bilang di salah satu waktu kami lagi ada press conference gitu bahwa saya 45 tahun berkarir tuh nggak pernah adegan ciuman dalam film. Dari tahun dulu sekalinya ada saya ciuman sama burung. So kayaknya imagine she's doing ini blow job. What? No, but in the film itu beneran terjadi. Nggak, gimana cara? Ya enggak. You have to see it. Ya harus nonton gitu. But ya itu sesuatu yang luar biasa aja atas dedikasinya dia sebagai seorang seniman. Maksudnya berani mengeksplorasi itu gitu. I mean kan kalau di Hollywood kan ya kadang kan sometimes it's real. But I mean if you see in Netflix right now, naked udah wajar. Udah wajar. Aku kadang-kadang juga kalau ngomongin soal kewajaran ya. Ngomongin soal kewajaran, film ini juga menyentil soal itu. Oke. Budaya tentang mewajarkan sesuatu. Benar. Oh, oke, that's interesting. Iya, kekerasan menjadi sesuatu yang wajar. Dan lucunya film itu menjadi sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Begitu banyak kekerasan terjadi dan seolah-olah diwajarkan. Kan berbahaya. Bagaimana mungkin kita mewajarkan sesuatu yang sifatnya violence
sexual harassment apapun itu menjadi seolah-olah wajar karena A, B, C, D. Iya, Ya wajar dong itu terjadi kan dianya juga mancing. Oh wajar dong itu terjadi karena yang ini begini, yang ini begini. Ada persoalan power. Film ini kenapa setnya juga eranya 80-an seperti itu karena secara politically masculinity itu 80-an tuh di era itu era pemaksaan, era tentang bagaimana ya dunia laki-laki, dunia yang sangat patriarki itu menjadi simbol yang sangat kuat di era itu. Nah itu yang dibawa juga di dalam film ini. Yang ternyata kita nggak expect bahwa itu menjadi sangat relevan hari ini dengan isu-isu yang berkembang saat ini gitu. Oke. Yang kita mungkin sempat dibahas di siapa tadi di awal-awal itu. Benar. Tapi ini aku barusan buka lagi. Kan tadi berarti udah muter ke festival banyak di seluruh dunia 33 film festival. Yes. 33 film festivals around the world. Terus kan tadi kan ini ternyata menang ya Locarno Film Festival. Iya. Golden Leopard sebagai best film. Best film. Oh shit. Oke. Maksudnya ya balik lagi aku merasa bangganya tuh bukan hanya sama filmnya ya, tapi sama pencapaian insan film ya. yang ada di balik layar film ini, ya produsernya, ya sutradaranya, all the crew, bahwa kita bisa punya film Indonesia yang begini. Tapi gitu. ini diangkat dari inspirasi novel. Ini memang diangkat dari diadaptasi dari novel karya Eka Kurniawan. Okay. Tapi Mas Eka sendiri juga ikut menulis skenarionya. Sehingga kita tidak perlu banyak pertanyaan tentang kok gini sih filmnya novelnya gini. Orang kita kan suka sekali membandingkan antara novel dengan film ya. Yang padahal itu adalah dua medium yang sangat berbeda. Kali ini ditulis oleh penulis bukunya juga ikut andil semuanya gitu. Dengan konsep yang mungkin sedikit berbeda. Kalau di bukunya dia banyak back to back. Dia banyak membahas flashback, maju lagi, non linear lah. Filmnya agak lebih linear. Bertuturnya. Menurut aku penasarannya adalah menurut Kak Reza kenapa film ini tuh bisa sampai menang, bisa sampai kayak why it kenapa bisa sampai menang apa segala macam, kayak kenapa bisa grasp the audience itu sampai mendunia banget. Mungkin jarang-jarang ya kali film Indonesia bisa. Balik lagi kita memotret sesuatu yang ternyata isunya juga sangat penting. Kita berbicara tentang maskulinitas, tentang machism. Di Indo lagi marak banget. Dan itu dibuat dengan perspektif dunianya seperti Dendam. Dunia yang sangat raw, bahkan dari pemilihan kenapa kameranya harus itu semua tuh ada alasannya untuk mendapatkan gambar yang bertekstur. Itu kita mengambil pilihan itu kan bisa aja digital kameranya kok susah amat harus pakai 16 mili dengan biaya 3 biji selesai. Dengan biaya yang mahal gitu kan, nggak murah gitu di era sekarang. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Dan untuk nonton ini apakah kita harus nonton ke bioskop? Apakah ini bakal di streaming juga gitu? Kalau streaming aku belum bisa jawab, tapi yang jelas memang harus nonton di bioskop. Film ini adalah film yang memang kenapa produsernya Mbak Dede dan Edi gitu ya, produser dari Palari Films betul-betul membuat ini dan berani mengambil sebuah keputusan menayangkan sebuah film di era seperti ini. Di mana tentu tidak semua produser juga berani mengambil langkah yang sama pasti karena kita tahu kondisinya, tapi berani karena memang film ini penuh keberanian dari proses syutingnya, dari semuanya ini penuh resiko dan keberanian gitu. Dan filmnya harus nonton di bioskop. Ini memang ambience-nya, nuansa film, sound dan segala macam. Wah, dilewati nontonnya nggak di bioskop sih udah beda, nuansanya berbeda lah gitu. Benar, bisa nontonnya ini di bioskop mana aja karena di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bioskop terdekat lah itu memutar film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Karena emang, nah ini yang gue bawa kadang-kadang Vin, karena banyak film Indonesia actually doesn't pass that exposure. Berapa kali ada film Indonesia yang bagus sebenarnya cuma nontonnya tuh yang di bioskop-bioskop yang XX1 Cinema 21 yang istilahnya bukan XX1 gitu loh. Jadi kadang-kadang the exposure of this kind of movie itu nggak nyampe. Dan kalau ini bisa emang mungkin emang karena lagi kondisi lagi COVID ya, aku sendiri aja yang dulunya nonton tiap minggu, weekend pacaran, dari pacaran sampai istri tiap minggu pasti nonton. Sekarang aku nonton terakhir tuh filmnya, ya film bule yang nggak jelas. Udah terakhir aku belum nonton lagi.
Dan ya kita butuh balik sih. butuh balik. Kita butuh balik ke bioskop untuk tahu perkembangan film Indonesia. Di Jakarta nggak ada aktivitas lagi bro kalau nggak ada nonton, Iya kalau nggak kan? ada bioskop tuh jujur deh. Itu Pacaran fenomena bingung. menonton di bioskop tuh nggak bisa diganti sama yang lain. Nggak bisa Ya, bener. terakhir nih, lu nonton movie kapan? Gue terakhir nonton film Netflix. Kalau film Indonesia terakhir tuh Ali and the Ratu-Ratu Queens. Ali dan Ratu-Ratu Queens Makanya ya. gue sampai ngomong kita karena ya itu maksudnya kalau kayak if we looking the film yang lagi viral itu sebenarnya bukan mereka launchingnya di bioskop tapi di Netflix kan. Ya, Squid Game. ya. Ya, it's a series ya. It's a series kan. Hellbound, Tapi apalah. maksudnya shifting dari nonton ke bioskop ke Netflix itu bener-bener ya lumayan memakan orang-orang yang suka ke bioskop. Iya. Tapi pada akhirnya kenapa kayak kita ngelihat gitu animonya masyarakat mulai trust kembali ke bioskop. Emang nggak bisa dipungkirin kerinduan juga ya. kerinduan secara komunal. Iya. that's Nonton di Kayak handphone dan laptop itu adalah menonton yang Sendiri. sifatnya individual. Individual. Banget. Menonton secara sesuatu yang komunal itu lebih seru memang, nggak bisa dipungkiri. Lo belajar kata baru hari ini komunal, bro. Komunal. Bener sih anjing. Tapi bener. Iya kan gitu, itu sih sebenarnya. Mau Gua ada- apa ya? Gue ada pertanyaan terakhir Ya, sih dari oke. gue. Oke. Kak, lu kan gak punya sosmed. Ya. Tapi sedangkan menurut gue nih, kalau dari cerita yang udah lu jabarkan, ini tuh cerita cocok banget buat untuk kayak Gen Z gitu loh. Ya. Menurut pertanyaan gue adalah, hal apa yang paling lu benci dari Gen Z sekarang? Oke. Karena lu gue bukannya bilang lu terlalu tua atau apa, enggak. Cuma Iya. bilang you're boomer generation. Iya. Gen Z itu sekarang kayaknya lagi take over banget, semua orang pengen banget lah dapat attentionnya Gen Z apa segala macam. Iya. What do you hate the most? Aduh. Curveball banget nih. Kalau Gue hate, millennials loh. kalau hate ya, jujur kalau hate gue nggak punya hal yang gue benci. Tapi karena gue punya adik laki-laki yang Gen Z, Anggap aja dia. gue punya kekhawatiran tentang survival mode dalam artian bagaimana fighting spirit itu penting untuk dipunyai oleh seorang individu. Oke. Itu yang gue takut karena kecenderungan tentang begitu banyak pilihan kok. Kalau pilihan satu pekerjaan hilang Bisa ada atau yang ada lain. tantangan gue bisa cabut, gue cabut. Misalnya hal-hal yang seperti Iya, itulah. iya. Itu yang mungkin gue concern tentang hal itu di Gen Z. Kalau gue bisa tambahin ya itu lah Vin. Apa? Mental. Apa-apa VK. Apa healing. VK itu apa? Healing. Vacation. Oh, vacation. Kan dia punya VK. Karena sekarang lagi banyaknya WFB semuanya. Di angkatan gue kebetulan kalau dulu dikata-katain apa lain kita belum punya istilah bully. Sekarang apa-apa bully. Apa-apa bully. Apa-apa wah udah banyak terminologinya nih. Wah gitu udah kan. rame. Udah rame banget. Aduh gimana ya gue ada mental health issue dan itu kan sesuatu yang penting Iya. untuk dibicarakan gitu. Dan gue selalu bilang sama adik gue, generasi kamu adalah generasi yang akan mengalami sebuah tantangan hidup lebih berat Iya. karena sosial media, hidup compare tentang hidup kita Tentang dengan compare. orang lain. Komparasinya banyak banget. Itu beban loh buat Gen Z. I can feel that gitu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah generasi yang memang perlu hati-hati karena kemajuan teknologi tidak melulu berjalan dengan kemajuan kemanusiaan. Hey, dude, that's a good way to end this, bro. Anjir, bagus banget, bagus. Oke. Jangan lupa advice. Advice. Ya tiap minggu kan kita kan selalu. Oke, jadi kita masuk ke segmen terakhir, Kak. Iya. Itu adalah jadi tiap minggu tuh kita selalu minta rekomendasi. Mau rekomendasi makanan terakhir yang paling enak apa di minggu ini, Jadi film bisa kayak apa aja. apapun terserah dari Kak Oke, Reza. kalau film udah pasti seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu adalah menu wajib di Desember ini buat teman-teman Weekend semua. nonton. Weekend ini nonton film seperti Dendam di bioskop Oke. terdekat. Oke. Makanan ya. Apapun terserah, mau itu Apapun. doang atau ada lagi. Satu lagi. Yang emang lu kayak minggu ini tuh lagi kayak aduh, gue Ya, pengen banget. Ada satu lagi. Lihatlah bagaimana cara saya membuat minyak lintah di film Rindu Harus Ini Dibayar beneran Tuntas. Ini beneran ada, hah? Ini minyak lintah tuh lu ada scene gitu, Kak. I'm the one who produced minyak lintah. Produsen di dalam film seperti Dendam. Apa? Ya udah buat kalian kemarin USS baru berakhir dan di situ kita ada kolaborasinya USS sama Atmos. Make sure itu kayaknya belum habis deh. Jadi you can copy it at Atmos. Aduh, gue masih bingung lagi. Gue akhir-akhir ini gue ngapain ya? Banyak olahraga, guys. Kan pandemi udah mulai selesai nih ya. Maksudnya kayak ya Udah mau akhir tahun. udah mau akhir tahun gitu. Olahraga banyakin yuk.
Mau tenis ke, basket ke, ngapain deh. Pokoknya aktif aja dah. Yoi. Dari aku mah gitu aja. But okay guys, thank you so much Thank udah you loh. dengerin. Kak Thank you Reza, banget yang thank you udah banget ya, Kak. datang. Thank you banget udah So datang. buat kalian jangan lupa nonton terus Yosas Fit berita akhir pekan, dan jangan lupa seperti dendam rindu harus dibayar dengan tuntas. Gue Jejo. Gue Kevin. Dan Reza Rahadian pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Emang beda. Oh, beda. Ambil aja kerjaan gue.